life has begun from this moment. You are the one, right beside you is where I belong. From this moment on, from this moment I have been blessed. I live only for your happiness and for your love. I'd give my last breath. From this moment on, I give my hand to you with all my heart. I can't wait to live my life with you. I can't wait to start. You and I will never be apart. My dreams came true because of you. From this moment, as long as I live, I will love you. I promise you this, there is nothing I wouldn't give. From this moment on. You're the reason I believe in love, and you're the answer to my prayers from up above. All we need is just the two of us. My dreams came true because of you. From this moment, as long as I live, I will love you. I promise you this, there is nothing I wouldn't give. From this moment, I will love you as long as I live. From this moment Sebelum sampai hari ini dan besok akan melangsungkan, jika Tuhan berkenan, akan melangsungkan pemberkatan perkawinan esok hari. Mungkinkah kalian pernah bertanya bagaimana nanti saya ketika saya menikah? Dengan siapa saya akan menikah dan sebagainya? Di mana? Kapan? Pernah? Pernah putus? Pernah putus, tapi puji Tuhan kembali lagi. Iya, itu semua karena anugerah Tuhan ya. Ibu bapak saudara terkasih, kita harus menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa pernikahan itu bukanlah semata-mata hasil kesepakatan dua insan yang saling mencintai, dalam hal ini Yorin dan Marni, ataupun hanya sekedar kesepakatan kedua belah pihak keluarga, pun bukan hanya sekedar urusan administratif, bukan pula hanya ikatan sosial yang diakui oleh masyarakat. Namun lebih dari itu, pernikahan
adalah rancangan Allah yang kudus sejak semula. Amin. Kejadian 2 ayat 18 berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Meski pasangan hidup bukan datang dengan sendirinya, tetapi merupakan bagian dari rencana besar Allah bagi kedua insan yang akan menyatu. Biasa kita dengar bahwa Allah sebagai mempelai laki-laki dan jemaatnya sebagai mempelai perempuan. Sebegitu dekatnya Allah dengan jemaatnya, seintim itu, sehingga Allah menggambarkan dirinya seperti pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Karena memang hubungan suami istri itu adalah hubungan yang paling intim. Ya, rancangan ilahi, bukan sekedar rancangan main-main saja. Pernikahan bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan manusiawi, melainkan panggilan suci untuk hidup setia, saling mengasihi, saling melayani satu dengan yang lain, sebagaimana Allah merancangnya sejak semula. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Yang kedua saudara tadi baca ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia tahan uji, ia akan menerima mahkota dan tawa, tetapi juga akan ada diwarnai dengan air mata, tantangan, pergumulan. Saya rasa Indok dan Ambeku yang sudah menikah sampai usia pernikahan 40 tahun, 50 tahun sudah merasakan hal ini. Dari dua orang yang sudah berjanji untuk tidak menepati komitmen mereka, janji yang kudus, seolah-olah itu berasal dari Allah, padahal kita mengizinkan dosa yang sudah mengintip di depan pintu untuk masuk dalam hati kita. Sesuatu yang dianggap kecil bisa menjadi masalah yang begitu besar di dalam keluarga ketika kita tidak berhikmat satu dengan yang lainnya. Karena itu di tengah segala ujian, pasangan suami istri dipanggil untuk tetap berpegang pada kasih. Allah yang telah merencanakan dan menghendaki manusia itu memiliki pasangan penolong yang sepadan dalam kehidupannya. Tuhan mengizinkan ada landasan yang kokoh. Tidak bisa hanya sekedar kasih manusia. Merasakan datang gaji pertama, di pertengahan sudah menipis. Pelan-pelan kasihnya berubah. Ada waktunya cinta begitu. Kedua saudara pernah putus? Pasti di perasaan seperti itu cinta kalian memudar, betul? Ya. Putus menandakan bahwa, tersakiti sekali mo. Hanya Yesus jawaban dalam kehidupan kita. Saya tekankan kemarin di dalam doa. Di dalam doa, manusia begitu terbatas mengetahui, mengerti, peka terhadap tetesan air mata. Tetapi Tuhan tidak. Dia mengerti, dia tahu, karena dia pernah mengalami penderitaan sebagai manusia. Dia pernah menangis. Dia pernah merasakan sakitnya dikhianati. Dia pernah merasakan sakitnya ketika dia membutuhkan pertolongan muridnya meninggalkan dia. Untuk itu, kalau pernikahan tidak didasarkan pada dasar kasih Allah,
akan sangat sulit untuk menjalani kehidupan keseharian sebagai suami dan istri. Tanpa kasih Allah, rumah tangga mudah goyah, tetapi dengan kasih Allah, rumah tangga akan tetap berdiri meskipun diterpa badai. Ingatlah selalu, pernikahan bukan hanya tentang kita berdua, tetapi ini tentang Allah yang berperkara di dalam kehidupan kalian berdua. Ini tentang Allah yang akan mempersatukan kedua rumpun keluarga besar yang belum pernah bertemu sebelumnya, dan hari ini, esok akan dipersatukan dalam satu ikatan kekeluargaan kudus melalui kedua saudara terkasih. Kasih Allah, rancangan Allah melalui pernikahan kedua anak terkasih yang akan dilaksanakan esok hari. Biarlah kasih, penyertaan, hikmat Allah akan selalu mengalir dalam rumah tangga kalian berdua, dan itu menjadi Allah yang akan menuntun kalian. Kalau ada masalah-masalah, batu-batu kerikil di dalam rumah tangga besok, yuk berdoa langsung. Ya. Penyampaian kita, curahan hati kita kepada keluarga. Tetapi hari ini, besok dan seterusnya, dua anaknya, orang tua Yori, orang tua Marni, tidak mana pendetanya ada di Butuh sekarang, sedang melayani, mendampingi keluarga yang berduka cita. Dalam perkenan Tuhan, nanti besok bisa bertemu, bisa geladi, dan besok bisa mempersiapkan diri dengan baik. Sekali lagi, untuk kedua saudara terkasih, saudariku Marni dan saudaraku Yorim, ingat selalu janji Tuhan akan berkat dalam keluarga. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kalian. Tuhan senantiasa berada bersama dengan kalian. Keluarga besar kita semua selalu mendukung dan mendoakan kehidupan kalian. Tuhan dimuliakan melalui peribadahan kita pada saat ini. Amin. Bagi Tuhan jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh.
di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan mengantarkan kedua saudara anak terkasih menuju ke perkawinan kudus yang Tuhan perkenankan. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Kami bersyukur bersama-sama Tuhan perkenankan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, keluarga di sini. Kami bersyukur pada saat hari ini ya Tuhan, firman kebenaran Tuhan boleh kami dengarkan kembali, di dalamnya meneguhkan, menguatkan, menopang kehidupan kami. Pergilah, berilah hidupmu dipersiapkan oleh Kristus untuk memasuki keluarga Kristen yang penuh dengan kebahagiaan. Saya siap dipakai oleh Tuhan. Kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Salamat setamo mandi ako kita sarong nasang. Pako mandi mate po pasusi matawa. Salama lakon ini ku siambi tu sangat seluruhan. Tumak din rampo umulalan mambela kadaki tulalan lono naula bungi boleh pa. Lamai tondon matalo. Di rampo tang tidololoy tek tang tias sokam butu belan napak tundulan napuang. Masina buang tetu mampata puang meratontong upasakit. Ya, kembali saya ucapkan selamat kita semua, salam sejahtera dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bersama kami di Show Musik pada malam hari ini akan menghibur kita semua. Dan sebagai awal perjumpaan kita, satu tembang rohani dengan harapan semoga terhibur selalu. Luruskanlah jalan yang
Di hari ini ada dua hati dipertaruhkan dalam kasih Tuhan. Di hari ini dua cincin yang diberkati menyatukan kasih yang sempurna. Di hari ini ada dua hati dipertaruhkan dalam kasih Tuhan. La kede kela luba papaparanuan nama lesa banua kabusungan pada sumpinulan hindi anak talangan kuatat mapatama sambay kurre sumanga na opua matua puang kita nan talun diri luba tuloy kandaw maswanggan na melam ito tayo momilik ka sisola kalimanaman siya bukubar lampatar te katuan labiyan di rencana tu lampa sabian hindi anak kijo banua kabusungan lalan lampaki kan loto siya lampaki ka sapiri pesak itu atau mi pesak itu sapiri anda di kola ko tu nalalan lami pasikambera ka tumitu sakalangan lur sakalangan nilalangki din lupa kiram po marap amin Arnay. Ya, balas sih. Ya, pegang terus ya, kasih berdiri. Berdiri. Iya, berdiri. Pegang terus berdiri. Ya. Dengar saya, jangan ke sini. Oke. Tunggu nih. Tahan dulu. Foto dulu. Dia semuanya. Ya begitu. Ya ambil lagi gayak.
Oh, daripada belum masak. Kuang kape nomban ke lan kada tuan suluga. Kuang talus wanang tuan lan akan kaduan kes. Potongan kuang kumami pasake tejona lencanana dua tempat kedua. Lautanan dapur pakaru. Tejona anakki lagi pasake tanan dapurna. Iparanuan Pak Tunduan mo ukuang karan ite karangan situru Pak Tunduan siama masemo. Ambil pulang taruno kan ni mulalalan lakoninan kan mo kabusungan dinina lagi pasake ti anakki. Inau pa akimotong masangke upi kalakai buka bulan salu katuaki. Ini kama totoran metu na tolang pake mekaran tapi kerangan nanti kuat. Nopa kan namala dadi situ lalan pak ayam musia situ pak tuang. Di pagari kasalap ki puang untong malamasi kan lan Yesu ya mau puang to patuan ki sia puang to mak pasalama. Amin. Pagarayo tu bersih tu, kasih rapi-rapi. Pagarayo, ayo. Terima kasih ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu menanti janjimu Tuhan. Oke. Terima kasih ku ucapkan padamu atas setia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu menanti janjimu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku dapat mendampingimu. tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku telah jadi penolongmu. kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kasih kita untuk menerima perkawinan
Tuhan merangkai hari anak-anaknya dalam rancangan damai sejahtera. Kasih-Nya kuat, kesetiaannya tak tergerus oleh arus zaman. Tuhan berjalan di depan mereka, mencintai dan menjaga mereka seperti biji matanya. Dikuatkan dan diteguhkan dan jiwa mereka oleh Roh Kudus. Firman Tuhan, bintang kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu. Saudara, sidang jemaat Tuhan, seperti telah diumumkan kepada sidang jemaat 2 hari Minggu berturut-turut bahwa bila tidak ada halangan, Saudara Yorin Pamaatan dengan Saudari Marianti Banna Escape Saudara meragukan apakah perkawinan itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan bahwa Dia jugalah sekarang yang menghubungkan seorang laki-laki bernama Yorin Pamatan dengan seorang perempuan bernama Marniati Banna. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri perkawinan di Kana telah menunjukkan dengan berkatnya bahwa Ia sedia menolong orang yang menikah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Injil Lukas pasal 11 ayat 27 dan ayat 28 akan kita renungkan bersama. Kita mohon hikmat kepada Tuhan dalam doa kita berdoa. Dimuliakan Engkau ya Allah di tengah-tengah persekutuan kami pada saat ini. Kami semua percaya bahwa perkawinan adalah rancangan Allah. Perkawinan adalah anugerah Allah dalam kehidupan kami. Melandasi persekutuan kami di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Mempersiapkan kedua kekasihmu, Yorin dan Marni,
bersama dengan orang tua dan segenap rumpun keluarga besar, baik yang ada di tempat ini maupun di tempat lain. Kasih Tuhan melingkupi kami, melandasi bangunan rumah tangga yang Tuhan kenal dalam kehidupan mereka, sehingga kami belajar mengerti bahasa kasih. Kami belajar mengerti dasar dan kebahagiaan dalam perkawinan. Ampunkan kami ya Allah untuk setiap hal yang tidak berkenan bagimu. Suara Tuhan kami rindukan berkarya dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus, firman yang hidup dalam kehidupan kami berdoa. Amin. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara tentang hal-hal itu, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Ia pun berkata, "Yang lebih berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Saya ulangi, ketika Yesus masih berbicara tentang hal-hal itu, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Ia pun berkata, "Yang lebih berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Amin, firman Tuhan. Orang-orang di sekitar kita itu merasa bahagia. Keluarga merasa bahagia. Mana kuat teman-teman melo-melo siar ke dalam hidup ini. Dan tahu rasakan di rumah yang melo karena olahraga gratis sih. Anak aku beda, ini tahu mana itu. Ini soal cara pandang, soal kebahagiaan. Ketika Tuhan Yesus sedang mengajar orang banyak melakukan berbagai tanda mujizat mengusir roh-roh jahat dengan kandung engkau dan susu yang menyusui engkau. Bahagia saya melihat teman-teman. Perempuan itu sangat wajar ketika melihat Yesus sebagai anak yang berguna mengajar bagi banyak orang. Tentu tidak tua menginginkan anaknya menjadi pencuri. Nah itu anak melakukan orang tua kepada seorang anak. Lamelona nasa. Dan bisa mengusir roh jahat. Kemudian seorang perempuan berkata dari kerumunan, sehingga kebahagiaan menjadi hal yang mendasar dalam membangun rumah tangga. Kristus senantiasa beserta dalam kehidupan kita, baik secara individu maupun di tengah-tengah keluarga. Kasih Tuhan menjadi pengikat yang utuh di dalam perkawinan ini. Amin. Terus kita bekerja. Sampai selamanya.
kasih setia kepada setiap orang yang menyesal dan bertobat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sungguh-sungguh mengaku dosa dan berniat untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya persilakan saudara-saudari berdiri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Bahwa engkau telah melanggar perintah Allah, dan bahwa engkau telah menyesali perbuatan itu dan mau bertobat. Saya ulangi, mengakukah engkau dengan sungguh bahwa engkau telah melanggar perintah Allah, dan bahwa engkau telah menyesali perbuatan itu dan mau bertobat. Dan sungguh bahwa dosamu telah diampuni oleh Tuhan dalam darah dan korban Yesus Kristus. Percayakah engkau dengan sungguh bahwa dosamu telah diampuni oleh Tuhan dalam darah dan korban Yesus Kristus? Ya, saya percaya. Saudara Yorin Pamatan, apakah engkau percaya? Ya, saya percaya. Untuk hidup menurut firman Tuhan dan patuh akan nasihat dan teguran gerejawi. Berjanjikah engkau untuk hidup menurut firman Tuhan dan patuh akan nasihat dan teguran gerejawi? Saudara Mardian Tuwana, apakah ibu berjanji? Ya, saya berjanji. Saudara Yorin Pamatan, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Dan pengakuanmu telah mendatangkan sukacita besar di antara jemaatnya. Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Kiranya Tuhan menyucikan saudara dan kami sekalian oleh Roh Kudus, supaya kehidupan kita memuliakan dan Bapa yang Maha Kasih. Kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau sudah menggerakkan hati saudara kami ini kepada pertobatan, supaya ia boleh hidup. Ya Tuhan, kuatkanlah mereka, supaya dari hari ke hari mereka yakin akan keampunan dosanya dalam darah Yesus Kristus. Kiranya oleh pertobatan ini pula iman kami dikuatkan dan sukacita kami ditambah-tambah. Ajarlah kami ya Tuhan, supaya kejadian ini meyakinkan kami bahwa pada Tuhan ada keampunan dosa. Kami mohon doa ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan penebus kami. Amin. Perkawinan saudara mempelai laki-laki dan perempuan. Dalam perkawinan Allah mempertanggungjawabkan kepada kita suatu tugas yang membentuk keluarga. Sebab itu hendaklah kamu mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepada kamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Sekalipun dalam perkawinan kamu akan menanggung salib dan akan menemui untung atau malang dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan keesaan, percaya dan bekerja sama dalam pengasihan serta tolong-menolong dalam keperluan hidup. Mempelai laki-laki saudara Yorin Pamatan, hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi, dan menolong dia.
Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Saudari mempelai perempuan, Saudari Marniati Banda, jadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu, memelihara rumah tangga dan selalu berdoa supaya dalam rumahmu nama Allah dimuliakan. Sebab itu Saudara Yorin Pematang dan Saudari Mariani Banda, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah dari Dia senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Yang sungguh di sini di hadapan Tuhan, karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan Dia, dan bahwa engkau mengasihi Dia dalam untung atau malam, dan hendak memelihara Dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Saudara Yorin Pematang, apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Tuan Menteri. Ya, saya mengaku. Saudari, bahwa engkau telah menerima Yorin Pematang yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu. Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malam dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Tuhan mendengar, jemaat Tuhan mendengar dan menyaksikan pengakuan kedua saudara-saudari kita. Dalam percakapan kita bahwa ini kalian maknai sebagai pemurnian cinta Tuhan bagi kita, cinta Tuhan yang tidak pernah berhenti dan putus dalam kehidupan kita. Oleh karena itu maknailah cinta kasih Tuhan yang tidak pernah putus itu dalam kehidupan kita, dalam keluarga kalian, sebagai bagian umat Allah yang telah diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk memelihara kesetiaan Tuhan yang tidak berujung dalam kehidupan kita. Oleh karena itu pasangkanlah kepada suamimu firman Tuhan dalam kehidupan kalian berdua, keluarga, dan selalulah ingatkan mereka.
bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yo na buang siya tanga-tanga na hubungan maka dipasak ke tangan dako mulai buang tanda kasih buang na tanda tasik na siya manasana to kumamak kamu dipasak ke tangan dako ni hindi to surah perkawinami maka to lagi kinaloy ko kalian na buang yang modal kitab ni baring kombasa isola dua malah tu isi sondai masan nang isi sondai nah di pogau lan katuata mau pak sarongko lolangan tekatuan siapa apa nama alami anakku para kaimelu. Sebab di luar pertolongan Tuhan mereka tak dapat berbuat apa-apa. Maka kami berdoa kepadamu, kiranya Tuhan memberikan kepada mereka Roh Kudus untuk memimpin mereka dalam rumah tangga segenap hidupnya. Tolonglah mereka supaya dengan kepercayaan mereka sungguh-sungguh bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Karuniakanlah mereka anugerah-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, supaya mereka memegang teguh janji mereka itu. Kami menyampaikan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Sungguh limpah sukacita bagimu ya Allah di tempat ini. Dua perkara iman Tuhan nyatakan di tengah-tengah persekutuan kami. Dalam pengenalanmu dengan kedua kekasih Yorin dan Marni. Dan dalam perkenaan Tuhan pula merancang dan membentuk mereka sebagai satu keluarga. Arti dari kebahagiaan di tengah-tengah rumah tangga akan menjadi dasar di dalam kehidupan berumah tangga mereka. Dan memelihara, mendengar dan memelihara firman-Mu. Itulah yang Tuhan kenal untuk mereka dan kami lakukan sebagai keluarga Allah. Olehnya Tuhan kami berdoa untuk rumah tangga baru ini. Yorin Tuhan yang jadi di dalam nama anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dasar dalam perkawinan Kristen yang Tuhan kenal. Amin. Memungkinkan bagi kita untuk mendengarkan petunjuk hidup baru. Oleh karena itu dengarlah petunjuk hidup baru yang datang kepadamu. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Amin. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar dan percayalah kepada Yesus Kristus bahwa Dia akan setia menolong dalam perjalanan hidupmu dan rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan yang datang kepadamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Masalah dua lan ituna Allah katuami mangka magoni di pasang kutu pane nae wisata Sisara
masalah dua